Shalom, selamat malam bagi kita semua. Pertama-tama kita patut mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikannya lah kita boleh menjalani kehidupan 6 hari, menjalani hari-hari aktivitas kita sepanjang minggu bekerja, hingga Tuhan hantarkan dalam kehidupan hari Sabat yang suci dan penuh berkat. Pada kesempatan ini, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kembali saya Pendeta Edwin Santiana ingin membawakan sebuah renungan dari firman Tuhan untuk menjadi satu kekuatan dan kerohanian kita yang saat ini saya sampaikan di jam Vesper hari ini pada kesempatan yang indah dan berbahagia. Sebelum kita mulai dan membahas renungan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari perhentian yang Kau berikan bagi kami untuk kami nikmati dalam jam-jam ibadah saat ini. Tiba saatnya kami ingin duduk bersama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Berkati acara ini awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin membawakan sebuah pelajaran firman Tuhan yang berjudul 5 sikap di dalam menghadapi kesulitan. 5 sikap di dalam menghadapi kesulitan. Renungan ini saya ambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6 dan 7. 2 Raja-Raja pasal 6 dan 7. Dan tentunya sebagai pendahuluan saya akan baca di 2 ayat pertama. Selebihnya saudara-saudara boleh baca di dalam kesempatan pada saat ini. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 dan 25. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah peristiwa yang luar biasa yang terjadi di kerajaan Israel yang saat itu beribu kota Samaria. Satu peristiwa yang dimana tentunya menjadi satu sejarah yang baik bagi kerajaan Israel pada saat itu. Bagaimana seorang raja yang bernama Ben-Hadad, Raja Aram, mengepung Samaria pada saat itu. Orang-orang Israel yang ada di dalam kota Samaria tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk. Mereka kena lockdown secara total oleh karena situasi musuh yang mengepung mereka saat itu. Dan tentunya satu peristiwa yang pasti menjadi dampak dari pengepungan orang-orang Samaria atau orang-orang Aram di kota Samaria itu adalah kelaparan. Segala sesuatunya menjadi mahal. Dampak ekonomi yang di depan mata terasa sulit menjepit mereka untuk terus menjalani kehidupan sehari-hari. Dan di sini saudara-saudara, saya ingin mengajak ada 5 tokoh yang perlu kita lihat lebih dalam melalui peristiwa 2 Raja-Raja pasal 6 dan 7. Yang pertama adalah Raja Israel. Raja Israel pada waktu itu melihat situasi seperti ini, dia marah kepada Tuhan. Dia kecewa kepada Tuhan. Mengapa Tuhan membuat malapetaka ini kepada kita? Mengapa Tuhan meninggalkan kita? Mengapa kita harus menyembah Tuhan jika situasi seperti ini? Raja Israel marah dan kecewa. Lalu yang kedua, tokoh yang kedua adalah ibu-ibu yang bertukar makanan anak-anak. Rupanya di sini diceritakan 2 orang ibu bertukar makanan melalui apa? Menyembelih anak-anak. Baik, Ibu A mengatakan, hari ini kita makan anakmu, kepada si Ibu B yang berkata, oke siap, besok giliran saya. Betul, anak dari Ibu B ini disembelih dan mereka makan. Keesokan harinya, setelah semua makanan habis, Ibu B menagih janji dari Ibu A. Mana anakmu? Mari kita sembelih, mari kita makan. Wah, rupanya Ibu A menyembunyikan apa? Anaknya.
Tidak mau dan tidak ikhlas anaknya apa? Disembelih. Lalu kemudian ibu B ini tidak terima. Dia lalu pergi ke Raja Israel, menyampaikan permasalahannya ini. Raja Israel sangat terpukul dengan peristiwa ini. Bagaimana seorang ibu meninggalkan kasihnya, menyembelih anaknya untuk dimakan. Lalu orang yang ketiga, saudara, perwira yang menjadi ajudan raja. Dia tidak percaya kepada firman Tuhan ketika Elia mengatakan bahwa esok hari satu jelai, dua bukat jelai berharga sesikap. Satu gandum berharga sejelai. Berharga sesikap maksud saya. Betul. Perwira menjadi ajudan raja ini tidak percaya bahwa besok ada kelepasan yang Tuhan akan berikan. Yang keempat, tokoh yang keempat adalah Elisa dan tua-tua Israel pada waktu itu. Didapati mereka berkumpul di rumah Elisa untuk menunggu jawaban Tuhan. Apa yang terjadi melalui permohonan doa selama ini. Dan yang kelima adalah bagaimana 4 orang kusta yang saat itu ada di depan gerbang kota Samaria. Mereka memiliki satu pemikiran, kalau kita bertempat di sini pasti akan mati. Kalau kita masuk ke kota sedang kelaparan, kita juga akan mati di sana. Lebih baik kita pergi ke perkemahan orang Arab. Kalau mereka membiarkan kita hidup, hiduplah kita. Kalau mereka mematikan kita, matilah kita. 4 orang kusta ini memiliki satu sikap tindakan yang tepat pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bila mana kita melihat 5 tokoh yang berada di cerita 2 Raja pasal 6 dan 7 ini, akhirnya kita bisa melihat 5 sikap yang saudara dan saya perlu kita miliki di dalam menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Yang pertama adalah tadi Alkitab mengajarkan melalui pengalaman Raja Israel. Dia marah kepada Tuhan, dia menyalahkan Tuhan, dia menyesal dan mau menyembah Tuhan. Hidup kerohanian kita, saudara. Bila mana kita menghadapi situasi seperti saat ini, jangan pernah sekali-sekali kita marah. Jangan pernah kita sekali-sekali menyesal untuk tidak menyembah Tuhan. Lalu yang kedua, seorang ibu yang meninggalkan kasihnya. Buktinya anaknya disembelih. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kasih. Tuhan Yesus Kristus akan memelihara hidup saudara dan saya, walaupun situasi sulit seperti ini. Yang ketiga, perwira menjadi ajudan Raja Israel ketika Elisa memberikan firman bahwa Tuhan akan memberikan kelemasan Israel. Bahkan perwira yang menjadi ajudan itu diberitahukan oleh Elisa, bahwa kamu melihat peristiwa itu, tapi kamu tidak akan menikmatinya. Betul. Ajudan ini tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Saya pikir langkah dan sikap yang ketiga kita adalah jangan pernah tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, menuruti apa yang firman Tuhan katakan. Lalu sikap yang keempat, bahwa Elisa dan tua-tua Israel berkumpul bersama-sama, berdoa memohon petunjuk kepada Tuhan agar segera diberikan kelepasan. Mari di situasi seperti ini kita berkumpul bersama-sama. Mungkin kita tidak bisa seperti kegiatan gerejawi yang selama ini kita jalankan. Mungkin kita ikuti kumpulan lewat online, lewat live streaming, ataupun berdoa pribadi atau keluarga di rumah kita masing-masing. Kita memohon kelepasan kepada Tuhan. Yang kelima, penting kita memiliki sifat seperti orang-orang kusta itu. Berpikir dengan cermat, matang dan tepat, sehingga kita boleh mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan firman Tuhan di saat situasi yang sulit seperti ini. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, inilah peristiwa 2 Raja 6 dan 7. Bagaimana Raja Israel ketika dikepung oleh Raja Aram, dia marah kepada Tuhan, dia kecewa kepada Tuhan. Lalu peristiwa dampaknya ketika dikepung, mereka di lockdown. Dampak dari lockdown itu adalah salah satunya kelaparan. Ibu-ibu memakan anaknya. Lalu perwira ajudan raja ini akhirnya esok hari melihat bagaimana orang-orang kusta ini yang sore hari mereka melihat perkemahan itu apa? Perkemahan orang Arab. Diambilnya barang makanan
perampasan mereka, dan mereka memberitahukan kepada pengurus istana raja. Dan semua orang-orang Israel di kota Samaria itu keluar untuk merampas menjarah orang-orang Aram yang sudah lari oleh karena mendengar suara pasukan yang hebat, yakni pasukan malaikat Tuhan yang menyerang mereka. Dan ajudan keluar rumah ini terinjak-injak dan akhirnya mati. Dan kemudian Elisa dan tua-tua Israel menunjukkan kekuatan kebersamaannya untuk memohon doa dan petunjuk kelepasan Tuhan. Dan orang-orang dusta ini mengambil langkah-langkah yang inilah renungan yang boleh saya bawakan dalam acara Vesper pada malam hari ini. Bagaimana dua raja-raja pasal 6 dan 7 memberikan satu gambaran 5 sikap yang harus kita miliki ketika kita menghadapi masa yang sulit. Yang pertama adalah jangan pernah marah dan menyesal untuk menyembah Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan. Mari kita dengan keleluasaan menerima keadaan ini dengan kesabaran, penuh sukacita, penuh pujian haleluya. Lalu yang kedua, jangan kita harus meyakini Tuhan tidak akan meninggalkan kasih-Nya untuk memelihara saudara dan saya. Walaupun seperti ibu yang meninggalkan kasih-Nya kepada anak. Lalu yang ketiga, mari kita mau mendengar firman Tuhan untuk menjadi kekuatan kita. Yang keempat, mari kita berdoa bersama-sama melalui hal-hal yang bisa kita buat dalam situasi seperti ini. Yang terakhir, yang kelima adalah mari kita bertindak cermat dan tepat dan meminta petunjuk Tuhan supaya kita melakukan yang terbaik. Nah, renungan Vesper yang bisa bawakan, kiranya Tuhan dimuliakan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Pada malam Vesper ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. 5 sikap penting ketika kami menghadapi peristiwa yang sulit. Yang pelajaran ini kami ambil dari 2 Raja-Raja pasal 6 dan 7. Bagaimana Tuhan Allah mengajarkan kepada kami peristiwa-peristiwa yang menjadi guru kami yang terbaik. Supaya kami tidak marah kepada Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, dan kami tetap setia menyembah dan mengikuti. Lalu yang kedua, kami diajarkan untuk mempercayai bahwa Tuhan Allah tetap akan memeliharakan kami melalui cinta kasih. Kami akan dipeliharakan hari ini dan setiap hari. Dan yang ketiga, kami diajarkan untuk supaya kami mau dengar-dengaran firman Tuhan, menuruti apa yang menjadi sabda. Dan yang keempat, ialah kami mau berdoa bersama-sama, saling mendoakan, saling menguatkan melalui hal-hal yang bisa kami lakukan. Dan yang kelima, dengan hikmat kuasa di situasi yang sulit ini, kami mengambil langkah-langkah yang tepat, cermat sesuai dengan kehendak Tuhan dan arahan-arahan pemerintah yang berguna bagi kami. Pada malam Vesper ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka ya Tuhan. Bila mana mereka menghadapi situasi seperti ini, berikan pandang sabar, berikan kekuatan, berikan petunjuk dan kelepasan dari surga, sehingga kami pun bisa menghadapi ini semua. Dan kami memohon dengan sangat Tuhan menghalaukan segera dampak COVID-19 ini dari masyarakat kota dan bangsa dan negara. Tuhan berkati pemerintah dan dokter serta para medis yang berada di garda depan untuk memimpin dan memerangi virus corona. Berkati semua elemen pemerintah, masyarakat, supaya kami bekerjasama untuk supaya bisa menghalau ini dengan kuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami telah mendengar firman. Terima kasih Tuhan telah pasti akan memelihara dan memberkati kami dengan cara-cara yang ajaib. Terima kasih, sukacita dan damai Roh Kudus melimpah untuk kehidupan kami. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa.